Kita lihat sebentar dalam Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya bagi kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, karena ketika kita belajar tentang otoritas ya saudara, maka kita harus menempatkan otoritas yang paling tinggi di tempatnya. Sebelum hari ini saudara dan saya kita bisa berfungsi di dalam otoritas, kita bisa mengaktifkan otoritas dalam hidup kita saudara. Kita harus menempatkan otoritas yang paling tinggi di atas segala-galanya saudara. Dan tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada firman Tuhan. Dalam keluarga mungkin kita punya suami sebagai otoritas tertinggi, ya, sebagai bapak, sebagai suami, ya. Kemudian kalau di dalam mungkin di kota kita ini kita punya gubernur sebagai otoritas tertingginya, ya. Di negara kita punya presiden, ya saudara, sebagai otoritas tertingginya, dan semua orang harus menempatkan dirinya di bawah otoritas. Tapi itu otoritas yang dunia ini tetapkan. Ada satu otoritas di atas segala otoritas dan itu namanya adalah firman Tuhan. Ketika kita menempatkan firman Tuhan di tempat yang seharusnya dalam kehidupan kita, saudara, maka hidup ini akan berfungsi di dalam otoritas. Karena firman itu ya diberikan dalam kehidupan saudara dan saya percaya tidak kebetulan. Dan ayat yang barusan kita baca dalam Ulangan 30 ya, ini tentang perjalanan bangsa Israel ketika bangsa Israel berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan berkata jangan kamu bertanya ya, jangan kamu berkata kami harus naik ke langit untuk mengambilnya ya. Dan kami menunggu orang mengambilnya, memperdengarkannya kepada kami supaya kami melakukannya, ya. Atau mungkin harus menyeberang karena firman itu jauh gitu ya saudara ya. Dan kita seakan-akan kita memerlukan orang lain untuk membawa itu kepada hidup kita. Tapi firman Tuhan ini sedang mengatakan kita tidak memerlukan orang lain membawa firman Tuhan itu kepada kita. Karena mungkin hari ini kita berpikir tidak bisa terjangkau, terlalu jauh bagi kita. Tapi firman Tuhan katakan tadi dalam ayat 14, firman ini sangat dekat, boleh sama-sama katakan sangat dekat. Yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kalau dia hari ini dekat, ya, otoritas yang paling tinggi hari ini ada di mana? Ada di dalam kehidupan kita. Dan itu sangat dekat saudara. Artinya kita nggak boleh menunggu, mungkin kita berpikir gini, ya abis saya nggak dikasih tahu sih gitu ya. Atau orang nggak memberitakan firman itu sih sama saya. Atau pendeta di gereja kayaknya nggak khotbahin itu deh buat saya. Saudara, kita nggak perlu orang lain untuk membawakan itu dalam hidup kita. Ya, sekalipun kita datang ke gereja, kita dengar firman ya saudara. Tapi gini, biarkan Tuhan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau membawa firman itu begitu dekat dalam hidup kita. Ini dalam Ulangan. Kalau kita lihat ke dalam perjanjian baru di dalam Roma 10 ayat yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8 ya, diulangi kembali dalam perjanjian baru. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.
Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya. Di dalam perjanjian baru dikutip dari ayat yang ada dalam perjanjian lama, ya waktu Paulus mengajar dia bilang, apa yang Tuhan katakan? Yang Tuhan katakan adalah firman itu dekat hari ini dalam hidup kita. Yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Dan dikatakan kalau di dalam perjanjian baru ditambahkan itulah firman iman yang kami beritakan. Dan hari ini itulah firman iman yang saudara dan saya miliki, saudara dan saya punya. Di dalam perjanjian lama memang itu impossible, mungkin mustahil ya. Karena manusia memang tidak terhubung dengan Tuhan. Sehingga mereka akan, mungkin bahasa saya gini, mereka akan buat-buat alasan gitu. Firman itu kan jauh, firman itu di atas langit, firman itu di seberang laut sana, kayaknya susah deh untuk kita gapai, susah untuk kita lakukan. Tapi dalam perjanjian baru dikatakan Tuhan Yesus datang untuk membawa firman itu dekat di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini firman tidak ada di luar saudara, firman ada di dalam. Mulut dan hati itu adanya di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita saudara? Di dalam tubuh kita, betul ya. Artinya kalau dia ada dekat di dalam tubuh kita, keadaan yang di luar tidak bisa mengubahkan firman yang ada di dalam kita, seharusnya. Keadaan yang di luar seharusnya tidak bisa menggoncangkan iman kita yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita sebagai manusia, saudara, kita sebagai manusia seringkali membawa kebenaran yang nilainya tinggi, firman yang otoritas tertinggi itu untuk turun dalam kehidupan kita. Artinya gini loh saudara, ini keadaan, ini kenyataan, ini yang setiap hari kita bisa lihat ya. Faktanya hari ini kita lihat ya. Dan kemudian apa yang kita lakukan, kebenaran ada di atas, kita bawa turun kebenaran untuk turun ke dalam kehidupan kita. Ya, kita bawa turun, kita cocok-cocokin kebenaran sesuai dengan kehidupan kita gitu, saudara. Yang seharusnya bukan pengalaman kita mencari kebenaran, tapi gini saudara. Kebenaran yang ada di atas bukan kita turun ke bawah cocokin sama pengalaman kita, tapi kebenaran yang di atas harusnya kita yang naik ke atas. Dan membawa diri kita untuk naik kepada kebenaran itu. Kalau kejadiannya seperti itu, kita akan terus naik, dan naik, saudara. Terlalu sering ketika firman datang dalam kehidupan kita, kita mulai mengkompromikan firman dan mencocok-cocokkan firman dengan keadaan kita hari ini. Contoh, saya kasih contoh ya saudara ya. Mengampuni itu sulit gitu misalnya. Mengampuni itu kan kebenaran. Kenyataannya hari ini tidak mudah, apalagi kalau saya liatin mukanya Pak gitu misalnya ya. Mengampuni itu gak mudah kan, oke? Nah, kita terkadang bawa kebenaran itu ke dalam turun. Artinya gini, coba cari ayat di mana mengampuni itu gak gampang memang, susah gitu kan. Terus mulai nanya orang gitu ya, kita mulai cari-cari, oh ada nih ayatnya nih. Ya, roh memang penurut tetapi daging lemah, ya daging kan memang lemah gitu kan. Kekuatanku terbatas. Akhirnya kita cocokin firman ke dalam kehidupan kita. Saudara, kitanya naik gak? Kita gak naik. Kita hanya akan berputar-putar di tempat itu saja. Tapi kalau hari ini memang itu sulit, tapi kita mau pegang kebenaran itu dan kita mau naik kepada tempat kebenaran itu berada, saudara, kita naik. Kita perlu menempatkan firman di tempatnya, bukan bawa itu ke tempat kita gitu loh. Kalau hari ini kita datang, ya mungkin kita datang dengan prayer request kita. Tuhan, aku punya permohonan, aku punya doa, aku punya kerinduan, aku punya cita-cita Tuhan, lakukan ini. Saudara nggak salah. Tapi hal yang lebih tinggi, next level dari itu adalah ketika kita datang ke sini seperti bejana kosong dan kita cuma mau bilang, Tuhan, katakan sepatah kata saja. Katakan apa yang mungkin aku gak pernah terpikirkan, yang gak pernah aku tahu. Berbicaralah buat aku. Kalau saya kasih contoh gini ya saudara. Saudara, kita datang ke sini dengan tas penuh dengan barang gitu ya. Kita bawa tas, kita gendong tas penuh dengan barang. Dan kita siap bawa barang-barang itu ke hadapan Tuhan. Bagaimana kalau kita datang ke
rumah Tuhan atau setiap hari ini menjadi posisi hati kita adalah kita bawa tas tapi kosong. Dan membiarkan Tuhan yang isi tas kita. Jadi Tuhan bukan, gini minggu lalu saya bahas ya, Tuhan bukan suruhan kita saudara. Tuhan jadi tuan untuk kehidupan kita. Cerita tentang perwira di Kapernaum ya. Dia suruh tua-tua Yahudi untuk suruh Yesus datang ke rumahnya sembuhkan anaknya. Suruh, garis bawahi kata suruh ya saudara. Berarti Tuhan Yesus itu apa saudara kalau suruh? Suruhan, benar gak? Suruh dia datang ke rumahku dan sembuhkan hambaku. Sampai ketika Yesus dalam perjalanan, tiba-tiba dia dapat satu pewahyuan, tiba-tiba dia berubah. Dan dia kirim orang lagi, dia bilang jangan, gak jadi datang. Kenapa? Kata Tuhan, dia adalah bawahan. Dan menurut dia engkau adalah Tuhan buat dia. Tuhan katakan satu patah kata saja, hambaku akan sembuh. Artinya gini, dia dapat satu pewahyuan yang mengubahkan kehidupannya dia. Tempatnya Tuhan berubah, yang tadinya suruhan, sekarang Tuhan yang ada di atas. Dan dia berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja. Dan aku percaya kata-katamu itu harus terjadi. Pasti akan terjadi. Itu otoritas saudara. Otoritas ada di dalam perkataannya Tuhan, ini yang hari ini kita mau belajar. Ada di dalam firmannya Tuhan. Tuhan Yesus bilang gini, Tuhan Yesus berhenti dan bilang, iman yang kayak gini nih, aku gak pernah ketemu di bangsa Israel. Kenapa gak pernah ketemu? Apa gak ada orang yang lebih rohani dari dia? Dia bukan orang bersunat saudara, dia bukan orang Yahudi. Tapi gini, iman yang menempatkan Tuhan di atas, bukan di bawah. Iman yang bukan nyuruh Tuhan, tapi iman yang mau untuk disuruh sama Tuhan. Hari itu orang Israel hanya tahu Yesus sebagai, oh yuk kita datang yuk, dia bisa sembuhin kita, dia bisa jawab doa kita, dia bisa buat mujizat, dia bisa melakukan hal yang ajaib-ajaib. Jadi mereka datang karena mereka melihat Yesus sebagai orang pribadi yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Makanya Tuhan Yesus bilang, gak ada iman yang kayak gini nih. Baru satu aku ketemu yang menempatkan aku sebagai Tuhan dan membiarkan aku berbicara dalam kehidupannya. Saudara, di tema ini ya saudara, saya percaya Tuhan mau menyampaikan hal ini buat saudara dan saya, kita semua. Karena hal ini penting saudara. Ada banyak hal dalam hidup ini yang hari ini mungkin saudara lagi cari jawabannya. Tapi bagaimana kalau hari ini kita lupakan tentang semua jawaban, lupakan semua tentang mujizat, lupakan semua tentang yang lain-lain itu dan kita mau bawa tas kosong di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan isi. Katakan sepatah kata saja. Itu menempatkan firman di tempat tertinggi. Karena kalau enggak, kita jadi kayak orang zaman sekarang namanya cocok logi gitu ya. Dalam keadaan kita cari ayatnya saudara. Dalam keadaan apapun saudara bisa cari ayat kok. Dan ayat yang saudara mau pastinya gitu kan. Nih ada ayatnya gitu ya. Kita mau misalnya melakukan hal yang gak baik. Nih ada ayatnya. Semua bisa dapat ayatnya gitu. Tapi apakah itu memang yang Tuhan mau katakan atau tidak? Belum tentu. Kenapa kita harus menempatkan firman Tuhan di tempat yang tertinggi? Yang pertama saudara, siang hari ini kita akan belajar. Karena firman itu selalu menciptakan, membuat keadaan, membuat bentuk. Ya, membuat sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya. Kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya bukan yang lain-lain ya saudara ya, bukan bumi ini dari satu titik lah, dari apa. Pada mulanya itu Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menciptakan. Nanti kita lihat dalam perjanjian baru lebih jelas siapa yang menciptakan.
Tuhan menciptakan langit dan bumi dan dikatakan gini, bumi keadaannya belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita. Saudara kalau lagi gelap gulita bisa nulis nggak? Bisa nulis atau bisa membuat sesuatu gelap gulita? Artinya gini, kita nggak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu di tengah gelap gulita. Dan tidak ada bentuk, kosong, nothing. Bahkan dalam terjemahan aslinya dikatakan kacau balau. Seringkali gini, mau mulai dari mana ya? Harus lakukan apa ya? Bingung saudara. Tapi keluar dari keadaan yang gelap, kosong, tidak berbentuk, kacau balau tadi, tiba-tiba dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan apa yang terjadi? Jadilah terang. Tuhan gak melakukan sesuatu, Tuhan melepaskan perkataannya. Dalam Yohanes 1, kita lihat maju dalam Yohanes 1, lebih jelas lagi dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, tadi kan Allah ya saudara ya. Tapi kalau dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan kalau terus kita baca Yohanes 1 ini ayat 14 terus ke bawah, firman jadi manusia. Ini yang hari ini kita rayakan, Natal. Ternyata firman itu siapa saudara? Yesus. Pada mulanya dia ada. Dan dia menciptakan bumi. Semuanya dikatakan semuanya itu ada ya. Tidak ada sesuatu pun dijadikan tanpa dia ya. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan kalau bukan Tuhan yang menciptakannya. Kalau bukan firman yang menciptakannya. Kalau begitu saudara, kenapa kita harus tempatkan firman di tempat pertama? Karena firman bisa membentuk keadaanmu. Bisa menciptakan keadaanmu. Hari ini terkadang kita udah punya bentuk yang kita mau Tuhan buat. Bener gak? Tuhan kalau bikin mujizat bentuknya gini ya, bentuknya gini ya. Kenapa tadi saya bilang bawa tas kosong? Saya juga gak tahu kenapa tiba-tiba dapat istilah tas kosong gitu ya saudara. Kenapa Tuhan mau kita bawa tas kosong? Karena gini, bentuknya biarkan Tuhan yang bentuk. Ketika firman dilepaskan saudara, ini bukan cuma khotbah, bukan cuma kata-kata, bukan cuma bacaan. Firman yang sampai dalam kehidupan saudara dan saya hari ini, itu ada kehidupan dalamnya, ada benih di dalamnya yang dia segera akan membuat suatu bentuk di dalam kehidupan kita. Ada form. Mungkin hari ini kita berkata, Pak kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada yang terjadi. Ya, keadaan saya sama saja. Saudara, ketika kita mengizinkan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, firman tidak akan membiarkan keadaanmu menjadi sama saja. Sekalipun yang dilihat mata kita sama saja saudara. Ini dengar firman, mungkin kita makan habis itu kita lupa firmannya. Tapi gini saudara, firman ini roh. Ketika dia dilepaskan dalam kehidupan kita, dia mulai membentuk sesuatu. Dan yang pastinya adalah bentuk yang Tuhan mau untuk bentuk. Biarkan firman menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Mungkin hari ini firman sedang membentuk masa depanmu. Firman sedang membentuk anak-anak yang engkau sedang doakan. Engkau berkata mungkin Tuhan aku doakan anakku, Tuhan aku doakan keluargaku. Saudara, biar Tuhan yang membentuk dengan firman-Nya. Jangan kita yang ajar-ajarin Tuhan, bentuknya harus kayak gini ya Tuhan. Aku maunya yang kayak gini ya Tuhan. Saudara, biarkan Tuhan yang membentuk. Ada kuasa, makanya hari ini kita harus mungkin sekedar sejenak kita lupakan semua prayer request kita. Dan biarkan Tuhan isi aku aja dengan firman. Gak ngerti juga habis firman ini aku terima, apa yang akan terjadi gak ngerti. Tapi aku percaya satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Dari yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiranku, tiba-tiba Tuhan jadikan itu untuk kehidupanku. Amin. Biarkan firman menciptakan, membentuk keadaanmu. Semua jadi in order.
Oke. Yang kedua, saudara, yang kedua. Firman itu tidak akan gagal di dalam tugasnya. Jadi yang pertama, firman itu bisa membentuk sesuatu yang pastinya yang kita butuhkan. Tuhan bukan jawab yang kita inginkan kadang-kadang saudara. Dia jawab yang kita butuhkan. Dia tahu bentuk apa yang hari ini saudara butuhkan. Bentuk jawaban seperti apa yang hari ini saudara butuhkan. Amin. Dan yang kedua adalah gini. Ketika dia sampai dalam kehidupan kita, dia tidak bisa gagal. Wow. Saudara, firman yang datang dalam kehidupan kita itu enggak kebetulan loh. Enggak cuma-cuma. Nggak gini, aduh kayaknya memang sempatnya hari ini ibadahnya jam 10.30 nih gitu ya. Wah pas nih, oh tiba-tiba kok pastornya ngomongnya khotbahnya itu ya. Saudara nggak ada yang kebetulan saudara. Atau mungkin nih saudara pulang tiba-tiba di depan saudara ada angkot. Dan di angkot itu tiba-tiba ada ayat gitu. Apakah itu kebetulan? Nggak kebetulan saudara. Kenapa? Karena gini, setiap firman yang sampai dalam kehidupan kita itu on assignment. Itu ditugaskan, itu disuruh untuk datang dalam kehidupan kita. Wow. Saudara yang di sini kerja tapi sering bepergian keluar kota, berarti saudara ada penugasan dari kantor saudara untuk pergi keluar kota, benar nggak? Paling nggak saudara membawa sesuatu ke sana atau membawa pesan dan pulang dari sana saudara bawa hasilnya, benar nggak? Itu tugas. Kalau misalnya kantor saudara ini keren banget, gede gitu ya, besar kantor saudara gitu ya. Tiba-tiba saudara malas kerja di Jakarta, saudara tiba-tiba mau ke Balikpapan misalnya gitu kan. Ah, aku ke kantor Balikpapan aja, ke sana gitu ya saudara. Terus orang di sana nanya, Pak gimana Pak, mau ngapain Pak? Enggak, saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma mau lihat-lihat aja gitu misalnya. Ya, Bapak ada tugas? Enggak. Enggak, saya cuma pengen jalan-jalan aja. Kira-kira aneh gak saudara? Ya udah saudara harus naik pesawat, biaya hotel, capek, terus cuma mau main-main aja. Kayaknya waste banget, kayaknya apa ya, percuma gitu loh saudara. Kalau saudara pergi ke satu tempat, pasti ada tugasnya di situ. Disuruh melakukan sesuatu di situ. Nah gini, setiap kali firman datang dalam kehidupan kita, itu disuruh. Bukan kebetulan datang, bukan cuma gini, halo, kok tiba-tiba hari ini dapat firman Tuhan kayak gini ya? Enggak, cuma main-main aja, cuma pengen ketemu aja, habis itu dia pulang gak jelas gitu. Enggak gitu, ya. Setiap kali firman datang, saudara mungkin ketemu teman, tiba-tiba teman ngomong apa yang tiba-tiba ngeklik, itu disuruh saudara untuk datang dalam kehidupan kita. Kita lihat sekarang ayatnya, Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi gini, dalam firman yang kita terima itu sebenarnya ada apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Yang hari ini mungkin kita nggak terpikirkan oleh kita, yang tidak terbayangkan oleh kita, tapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan gini, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman itu datang sama hidup kita, disuruh nggak saudara? Dan punya satu tugas. Pasti berhasil. Tidak mungkin gagal. Waduh. Sekalipun, sekali lagi, minggu lalu saya bilang ini, musuh iman itu bukan tidak beriman. Musuh iman bukan ketakutan. Musuh iman bukan kekhawatiran. Musuh iman itu apa? Mata. Wah, saya ngomongnya nggak kasar ya saudara ya. Saya ngomong pelan-pelan ya. Di mana mata saudara gitu ya. Bukan di mana matamu gitu ya. Coba boleh saudara lihat di mana mata saudara? Ada semua matanya. Nah kalau gitu musuhnya iman adanya di mana? Di diri kita sendiri, di tubuh kita sendiri. Saudara, kalau musuh iman di luar kita bisa, nggak mau ketemu dia,
nanti imanku jatuh gitu kan. Kalau ketemu dia imanku runtuh gitu kan. Kita bisa menyingkir gitu kan. Masalah ngapain dipikirin terus, menghancurkan imanku aja. Kita bisa nyingkir. Masalahnya musuhnya iman di mata sendiri nih. Bisa lari nggak saudara? Ya nggak bisa lari. Benar nggak? Dan mata ini akan lihat kayak tadi. Mana katanya firman akan berhasil. Keadaannya hari ini nggak berhasil. Keadaannya hari ini nggak berubah. Tapi ingat tadi, bukan yang kita kehendaki. Yang Tuhan kehendaki. Saya berdoa kita rindu untuk menerima firman terus gitu loh saudara. Begitu haus akan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Amin. Sehingga membiarkan firman itu hari ini melakukan tugasnya dan saya percaya dia tidak bisa gagal untuk kehidupan saudara dan saya. Ayat yang tadi bagus ya saudara, Yesaya 55 ayat 11. Kita sering baca ayat 8-nya, kita baca dari ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ini dulu nih, ini dasarnya nih. Sebelum tadi terima firman, datang, ditugaskan dan berhasil, dasar yang harus kita bangun adalah rancangannya Tuhan bukan rancangannya kita. Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Ayat 9-nya gini. Seperti tingginya langit dari bumi. Tadi ingat saya kasih perumpamaan di awal, tinggi di atas. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Tuhan mau hari ini kita yang naik kepada rancangan Tuhan. Bukan bawa terus itu firman turun dalam hidup kita. Kalau bawa terus itu firman turun dalam hidup kita, ya kita akan lemah-lemah terus gitu ya. Saya nggak pernah bisa lupa ya perumpamaan yang dikasih Pastor Junianto ya. Dia itu bilang dia sekolah Alkitab, tapi di sekolah Alkitab dulu kita nyontek di sekolah Alkitab. Memang iya saudara ya, di sekolah Alkitab juga ada nyontek. Nyontek itu bukan cuma di sekolah biasa saudara ya. Di sekolah Alkitab ada nyontek. Tapi bedanya adalah di sekolah Alkitab orang habis nyontek pakai ayat saudara. Ditunjukin ayatnya. Kok nyontek? Ini ada ayatnya. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu katanya gitu. Waduh. Nah itu artinya gini. Ayat itu bisa kita bawa dalam keadaan kita hari ini. Itu namanya cocok logi gitu loh saudara. Cocokin. Kita bisa cari Google di handphone saudara, kan ada Google. Cari aja ayat aku lagi sedih. Aku lagi galau. Aku lagi ditinggalkan. Ada ayatnya semua saudara. Tapi apakah itu yang Tuhan mau ngomong untuk kita di hari itu? Belum tentu loh. Tuhan bukan hanya sekedar mau Nina boboin kita gini, aduh kesian ya kamu ya, aduh iya emang hidup itu berat ya, emang gak mudah, emang gak gampang. Tuhan bukan cuma mau gitu, kadang-kadang Tuhan mau kita naik ke tempat di mana dia berada. Dia mau untuk kita bawa diri kita kepada kebenaran yang mutlak itu, kepada otoritas yang lebih tinggi. Ketika dia sampai dalam hidup kita, apakah firman hari ini sudah sampai? Dia pasti berhasil saudara. Tidak bisa gagal. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Mengapa kita harus menempatkan firman Tuhan di tempat yang pertama dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan tidak pernah terlambat. Firman itu adalah Tuhan sendiri tadi dikatakan. Pada mulanya adalah firman. Sebelum ada waktu, ada firman. Artinya gini loh saudara, firman itu ada di luar kerangka waktu. Saudara dan saya hari ini kita punya kerangka waktu. Kita nggak tahu kerangka waktu kita ya. Umur 0 sampai umur berapa kan kita nggak tahu. Ada yang 90, ada yang 100 gitu ya saudara ya. Kita nggak ada yang tahu kerangka waktu. Tapi kita ada di situ. Dan semua yang ada di dunia ini ada kerangka waktunya, ada tanggal kadaluarsanya saudara. Cantik. Nanti ada kadaluarsanya juga cantik saudara. Bener gak? Ganteng ada kadaluarsanya gak? Ada. Uang sedikit ada kadaluarsanya? Ada. Uang banyak juga ada kadaluarsanya. Hidup susah ada kadaluarsanya. Hidup senang ada kadaluarsanya juga. Ya. Banyak teman
ada kadaluarsanya. Gak ada teman, sedikit teman ada kadaluarsanya juga saudara ya. Ada kadaluarsanya ya. Bahkan kalau mau dibilang kaki ini ada kadaluarsanya. Ya tadi pagi saya cerita, saya turun tangga udah gak kayak dulu saudara ya. Kalau bangun tidur tuh turun tangga bisa langsung dulu, bisa lompat juga disuruh lompat, bisa lompat saudara. Sekarang harus atur langkah satu-satu gitu. Jadi yang turun satu kaki bukan dua kaki gitu saudara ya. Ini memang harus olahraga gitu ya saudara ya. Sudah mulai kok ya olahraga. Supaya kalau turun tangga paling enggak. Tapi gini, ada kadaluarsanya saudara. Dulu waktu kita remaja makan banyak gak gemuk-gemuk, bener gak? Tapi tahu gak, itu ada kadaluarsanya. Sekarang katanya istilahnya gini, air aja jadi daging gitu ya. Jadi kalau yang gemuk-gemuk bilang ini, ya habis gimana, air aja jadi daging. Artinya metabolisme yang bagus gitu ya, itu ada kadaluarsanya saudara. Makanya kenapa kita sekarang harus udah jaga makan gitu ya. Karena ya kita nggak selamanya kayak anak remaja yang makanan kita boleh makan apa aja dan habis itu makanan langsung keluar lagi, langsung diproses sama tubuh dengan baik, prosesnya cepet gitu ya. Kalau zaman dulu tuh loadingnya cepet. Kalau sekarang loadingnya mungkin gini, tek tek, tek tek, gitu ya. Tek tek. Apalagi kalau tambah gula banyak gitu kan, apalagi kalau tambah lemak yang banyak gitu. Aduh ya, itu jadi prosesnya tambah lama. Dalam hidup ini semua ada waktunya, ada kadaluarsanya saudara. Tapi gini, cuma firman Tuhan yang gak ada tanggal kadaluarsanya. Kita lihat ayatnya dalam Lukas 21 ayat 33. Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Wow. Ini keren sih. Kenapa? Artinya gini, tadi dia akan tetap ada untuk melakukan tugasnya sampai berhasil. Kita ini kadang-kadang suka pura-pura lupa gitu kan. Kalau Tuhan ngomong kita pura-pura lupa. Kita pikir udah kan, Tuhan udah gak ngomong lagi kan, udah kadaluarsa kan. Enggak saudara, gak ada yang kadaluarsa. Kalau dia nyampe dalam hidup kita, dia akan terus ngomong sama kita. Berbicara buat kehidupan saudara dan saya. Ya. Jadi gak ada kata terlambat saudara. Gak bilang gini, kayaknya dulu deh. Dulu memang Tuhan janji Tuhan akan berkati saya. Dulu Tuhan janji Tuhan akan kasih ini, kasih ini. Tapi kan dulu. Sekarang kayaknya keadaannya berubah deh. Kayaknya firman Tuhannya udah berubah deh sekarang deh. Saudara, firman Tuhan gak pernah berubah. Kenapa? Karena dia tidak ada di dalam kerangka waktunya kita saudara. Dia tidak terbatas dengan kerangka waktunya kita. Kalau hari ini orang tua dulu waktu saudara bawa anakmu yang bayi itu ke dalam tangan Tuhan dan saudara serahkan anak itu, kita sering lakukan penyerahan anak. Dan kita percaya anakku diberkati Tuhan. Berjalannya waktu 5 tahun, 10 tahun kita mulai berkata gini, kayaknya anakku gak diberkati Tuhan deh. Kayaknya kalau lihat kelakuannya kayaknya dia gak ini gitu ya. Saudara, tapi gini, firman itu berubah gak? Gak berubah. Dia tetap akan diberkati Tuhan. Oh, Tuhan dulu janji waktu aku masih muda, rajin-rajin pelayanan gitu ya. Dulu aku semangat gitu kan. Itu Tuhan janji katanya kehidupanku akan diberkati Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan. Tapi kayaknya sekarang Tuhan udah lupa deh sama janji yang itu. Kok hidupnya kayak gini ya saudara, Tuhan gak pernah lupa. Dan firman itu tidak pernah berlalu dari dalam kehidupan kita. Dia akan terus ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara percaya kalau hari ini Tuhan katakan saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara masa depanmu diberkati Tuhan. Langkahmu diberkati Tuhan. Gak peduli apa keadaan kita hari ini. Ya, jangan biarkan mata ini menipu kita saudara. Kita harus bisa melihat melampaui yang mata jasmani ini bisa lihat. Saudara, orang Majus itu adalah orang-orang yang memberikan persembahan berlimpah-limpah sama Tuhan Yesus hari itu. Bukan ketika Tuhan Yesus jadi raja loh. Bukan ketika Tuhan Yesus sudah jadi Mesias, enggak. Dia hanya bayi biasa, bayi sederhana. Saudara tahu yang mereka bawa? Yang mereka bawa bukan kotak persembahan kecil.
Isinya emas, kemenyan, dan mur. Dan di drama-drama Natal 3 orang. Karena bawa emas, kemenyan, dan saudara yang mereka bawa itu kereta penuh dengan emas. Kereta penuh dengan kemenyan. Kereta penuh dengan mur. Jadi kalau yang jalan kira-kira cuma 3 orang mustahil saudara. Kenapa? Karena ternyata perjalanannya tuh jauh. Itu katanya sekarang tuh di Iran. Saya nggak pernah ke sana gitu ya. Saya nggak ngerti itu jaraknya berapa jauh. Katanya sih ribuan kilometer saudara. Ribuan kilometer jalan bertiga bawa emas 1 kereta. Bahaya nggak saudara? Ayo. Begal itu bukan cuma zaman sekarang loh saudara. Ya, pasti gini, pasti iring-iringan ini rame. Ya, rame banget. Kenapa? Karena ini harta benda yang luar biasa. Apa sih yang mereka lihat hari itu? Kok bisa mereka datang bela-belain? Mungkin taruhlah 1 bulan perjalanan. Hanya karena satu alasan. Dalam Matius 2 ayat 2 kalau saya nggak salah. Mereka melihat bintangnya di timur. Mereka melihat yang orang lain gak bisa lihat saudara hari itu. Bintang. Dan mereka bawa persembahan itu. Saudara, kira-kira ketika mereka bawa persembahan itu, kalau itu kita mungkin gitu ya. Kalau itu kita dengan mata kita nih yang masih bagus ini ya saudara ya. Mungkin kita akan begitu lihat, ya ternyata udah jalan jauh-jauh. Bawa persembahan banyak-banyak gini. Beneran nih rajanya yang kayak gini nih. Keluarganya ini tukang kayu loh. Yusuf itu bukan orang kaya saudara, naiknya keledai ya. Kalau zaman sekarang keledai ya nggak tahu lah ya nilainya. Pokoknya Yusuf itu orang biasa saudara. Secara mata bisa nggak mereka kasih yang melimpah buat Tuhan? Mungkin mereka akan bilang ini, yuk kita ganti tempat aja. Makanya gini, pertama mereka sempat bahasa orang saya kecelek gitu saudara. Sempat kecelek kenapa? Mereka datangnya kemana? Ke istana. Karena mereka pikir namanya raja ya lahirnya harus di istana gitu kan. Jadi mereka datang ke sana, mereka nggak tahu ternyata kesalahan yang mereka buat membuat masalah yang besar hari itu. Karena mereka datang ke tempatnya raja yang raja ini memang nggak punya hati lagi saudara. Setelah dia dengar berita itu dia bilang semua bayi di bawah 2 tahun, bayi laki-laki bunuh habis. Waduh, bikin salah nggak orang Majus? Bikin salah saudara, mau nyembah Tuhan loh, bikin salah. Tapi gini, memang dalam perjalanan kita untuk kasih hati kita sama Tuhan kadang-kadang kita bikin salah saudara. Tapi mereka tetap datang dan bawa dan gini. Mereka nggak courting gitu ya. Oh tadinya mau kasih 100. Kayaknya kalau lihat keluarganya kayak gini kebanyakan deh kasih 100 deh. Kasih 20 aja cukup lah. Sisanya kita bawa pulang gitu misalnya. Gitu enggak? Enggak saudara. Mereka tetap kasih yang melimpah. Saudara, worship adalah sesuatu yang melimpah-limpah keluar dari dalam hatimu. Bukan karena apa yang engkau lihat dengan mata jasmani. Tapi gini, karena apa yang saudara percayai dan saudara imani lebih dari yang mata jasmani ini bisa lihat. Makanya worshipnya saudara bisa melimpah gitu loh. Worship itu bukan nyanyi di depan sini, enggak. Worship itu berbicara memberikan hati kita kepada Tuhan. Kenapa kita bisa melimpah-limpah memberi hati buat Tuhan saudara? Karena gini, iman kita melihat lebih dari yang mata jasmani ini bisa lihat. Tadi kita menempatkan firman di tempat yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Sehingga kita jadi orang-orang yang kayak orang Majus gitu saudara. Kalau dia bawa persembahan yang begitu berlimpah-limpah kepada Tuhan. Tuhan gak minta hari ini emas, kemenyan, dan murnya saudara. Tuhan minta hati saudara yang hari ini mau berkata ya kepada Tuhan. Yes. Sekalipun keadaan membuat tadi engkau lemah. Mau gak hari ini kita katakan yes? Saya gak tahu ya saudara, kenapa tahun ini kok kita banyak ngomongin yes. Kalau saudara ingat, tahun ini kita sering banget nyanyi, ku jawab ya, ya, ya. Mungkin tahun ini adalah tahun di mana tahun your decision buat Tuhan. Untuk engkau berkata, yes. Saudara yes, bukan karena saudara ngerti ya saudara. Seringkali kita nih mau yes kalau udah mengerti dulu baru mau yes. Kerajaan Allah, yes dulu baru Tuhan akan bawa kita mengerti. Yes adalah pintu yang hari ini saudara dan saya harus masuki. Saya nggak tahu seberapa banyak Tuhan ketok hati kita hari ini.
Dia berdiri di depan pintu dan dia mengetuk. Dan dia hanya bisa mengetuk, saudara. Saya baru tahu dari papa saya juga. Ternyata gambar itu gak ada handle pintunya di luar. Jadi dia cuma bisa mengetuk. Yang buka siapa? Kita. Makanya kadang-kadang kalau kita berdoa gitu ya, Tuhan paksakan buat aku, paksakan buat aku. Ini, emang yakin mau dipaksa sama Tuhan? Emang siap mau dipaksa sama Tuhan? Tuhan pokoknya kalau bukan halaukan gitu misalnya. Iya gak doa-doa kita kan doa-doa orang Kristen kayak gitu kan. Sedangkan Tuhan itu sebenarnya selalu menunggu keputusan kita. Selalu menunggu pilihan kita. Bahkan hari ini untuk mempercayai Tuhan, untuk menempatkan firman-Nya di tempat yang pertama, dia tunggu pilihan kita, saudara. Dia bukan Tuhan yang main buka pintu seenak-enaknya aja. Makanya kenapa manusia dikasih free will, saudara. Makanya kenapa orang bilang, kenapa kalau ada Tuhan ada masalah? Karena Tuhannya gak dikasih masuk, makanya ada masalah. Banyak orang yang akhirnya mereka ateis, mereka gak mau sembah Tuhan karena mereka berpikir, mana ada katanya ada Tuhan, perang, orang kelaparan, orang dunia ini kacau balau kok. Karena masalahnya tadi, manusia sudah dikasih pilihan. Adalah pilihan saudara dan saya hari ini. Maukah kita menempatkan firman di atas segala-galanya? Mari kita bangkit berdiri.